Polisi bukan sekedar pekerjaan, namun sebagai jalan untuk mengabdi. Demikian Presiden Jokowi menggambarkan tentang sosok polisi. Saat ini kami berada di SPN Polda DIY, SPN Selo Pamioro. Kita akan berbincang dengan salah satu anggota SPN untuk mengetahui apa saja yang membuatnya termotivasi untuk bergabung menjadi Korps Bayangkara. Apa prestasinya, bagaimana latar belakang keluarganya, kita temuin aja dan kita berbincang bersamanya. Tetap di Polkes, Polisi Punya Podcast. Podcast Polda Jogja. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bribda Bismo Aji Saputra. Lulusan tahun berapa selonya, Dek? Ya, tahun 2020. Tahun 2020. Ya, sebutannya Selo 9 ya. Selo 9. Nah, buat teman-teman Selo 9 di sini ada Bismo Aji Saputra. Tapi kalau teman-temannya pada kenal ya, tapi kalau yang lainnya belum tentu. Oleh karena itu, saya minta sebentar aja Mas Bismo membuka maskernya supaya teman-teman di luar juga bisa lihat. Ini Mas Bismo. Keren kan polisi sekarang nih ya. Sekarang dipakai Mas Bismo. Yang masih pengen berkenalan lebih dekat nanti ya, selesai acara ini bisa langsung menemui Mas Bismo Aji Saputra di SPN Selo Pamioro. Khususnya untuk cewek-cewek di luar ya Mas Bismo. Nah ini Mas Bismo, siang ini kita ngobrol-ngobrol tentang motivasi. Nah teman-teman saat ini kan di Polda DIY itu masih proses seleksi atau sedang pendaftaran penerimaan calon Polri, baik dari Akpol, dari Bintara, Bintara Khusus, ataupun juga dari Tamtama Brimob dan Polair. Nah di sini kita akan berbincang-bincang sebentar, Mas Bismo, apa yang bisa diberikan kepada rekan-rekan sana motivasi untuk menjadi Polri seperti apa. Tapi sebelumnya kita ingin berbincang dulu nih, Mas Bismo sendiri sebelum jadi polisi, bagaimana sih pandangan Mas Bismo terhadap sosok polisi itu sendiri? Pandangan saya sebelum saya menjadi seorang anggota Polri, yang pertama saya melihat sosok anggota Polri yang pertama adalah disiplin. Disiplin. Yang kedua adalah gagah. Dan yang ketiga adalah mengabdikan diri. Jadi orangnya tulus dan ikhlas. Tidak memandang apakah nanti dia akan melayani. Dan saya rasa melayani itu dengan kesungguhan hati. Saya rasa pekerjaan polisi itu adalah pekerjaan yang mulia, sama seperti guru. Gitu. Dan juga di polisi kita juga belajar berinteraksi dengan masyarakat, terjun di dalam masyarakat, membantu seperti tugas Polri, yaitu mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat. Wah, masih hafal banget pelajaran sekolahnya ya. Nah itu kapan mulai terpikirkan bahwa sosok polisi itu adalah sosok atau pekerjaan yang sifatnya melayani? Kan masih ada proses SD, SMP, SMA. Nah, munculnya cita-cita menjadi polisi sendiri sejak kapan? Sebenarnya cita-cita saya dari kecil adalah menjadi seorang anggota polisi. Kemudian timbul rasa ingin tahuan yang besar ketika lulus SMA. Ketika lulus SMA, saya berinisiatif untuk langsung mendaftar karena itu adalah merupakan cita-cita saya dari kecil. Jadi saya harus mewujudkannya. Saya harus banyak belajar dan berlatih karena tidak mungkin tanpa persiapan yang matang. Jadi kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari agar saat tes kita siap dan lulus. Berarti memang sudah dari kecil ya cita-citanya. Tapi ngomong-ngomong nih, banyak teman-teman yang belum jadi polisi itu kalau ditanya apa sih yang kamu tidak, maksudnya gimana? Apakah ada penilaian negatif dari diri kamu terhadap sosok polisi? Sebenarnya, mungkin Mas Bismo juga punya, aku nggak suka karena pernah ini atau gimana? Ya, jujur tidak ada penilaian negatif dari diri saya terhadap institusi Polri. Karena saya yakin dan percaya yang memuji Polri adalah setiap mereka yang mempunyai jiwa penjahat. Karena kalau kita melanggar peraturan, kita akan takut terhadap polisi. Betul kalau kita tidak melanggar peraturan, buat apa kita takut? Terus juga kita harusnya mentaati peraturan tersebut. Iya. Berarti sampai saat ini pun tidak ada ya? Kan biasanya kan ada teman-teman bercerita, dulu sebelum jadi polisi aku sempat takut loh sama polisi. Kenapa? Aku pernah loh ditilang. Aku pernah ini. Ternyata Nek Mas Bismo sendiri selama ya sejak memiliki cita-cita jadi polisi sampai dengan menjadi polisi memang tidak pernah ada hal-hal yang negatif yang mengakibatkan harus berurusan dengan polisi gitu ya. Keren pokoknya. Berarti emang cita-cita kecil yang benar-benar dipersiapkan ya.
Apa memang waktu kecil udah tahu syarat-syarat jadi polisi, udah tahu? Untuk syarat-syarat yang saya ketahui adalah ketika saya berada di bangku SMA. Saat itu saya searching di Google, kan banyak informasi tentang pendaftaran Polri. Saya searching di Google, saya dapatkan persyaratan-persyaratan apa saja sih yang harus dilengkapi untuk mendaftar menjadi seorang anggota Polri, mulai dari syarat administrasi, kesehatan, fisik, jasmani maupun psikologi. Saya persiapkan itu dengan baik, saya catat, saya tulis agar kedepannya saya mendapatkan hasil yang maksimal ketika saya menjalani ujian ataupun tes yang akan diujikan, seperti itu. Itu sejak SMA ya? Sejak SMA kelas SMA. berapa udah mulai nyatet-nyatet seperti itu? Untuk persiapan sendiri mulai dari kelas 1 saya mulai les, seperti les psikologi, karena saya berpikir bahwa mustahil bila tanpa persiapan ketika kita mempunyai suatu cita-cita, kita juga harus memperjuangkannya. Betul, betul. Karena tidak ada hasil yang instan seperti itu. Betul. Tidak yang saknyet bisa Iya. jadi gitu ya. Semua tetap persiapan ya. Iya. Nah, kira-kira kesukaannya apa, keinginannya atau mimpinya menjadi seorang polisi itu karena memang ada keluarga yang notabene-nya berlatar belakang polisi, atau memang benar-benar muncul sendiri, Mas? Kalau cita-cita menjadi seorang anggota Polri adalah keinginan saya pribadi. Walaupun juga ibu saya sendiri merupakan anggota Polri, itu Polban. Ibunya Polban? Iya, berdinas di Polda DIY. Ibu Dari siapa? Ibu Dwi Astuti Handayani. Ibu Dwi Astuti Handayani. Beliau sekarang di mana? Beliau sekarang di Polres Gunung Kidul. Jadi memang karena ibu kandungnya polisi, kemudian bapak polisi juga? Bapak karyawan swasta. Karyawan swasta. Tapi apakah memang ada pengaruh dari orang tua, khususnya ibu itu kemudian dari kecil didoktrin, nek besar jadi polisi ya Le, nek besar jadi polisi, atau memang ya pilihan kamu nak, kamu sendiri yang memilih jalur itu, seperti itu? Kalau untuk cita-cita menjadi anggota Polri adalah keinginan saya pribadi. Keinginan pribadi. Kalau Iya, ibu iya. bukannya mendorong, malah memotivasi saya. Iya. Karena setiap hari saya juga melihat rutinitas ibu dari mulai bangun pagi, dari mulai menyiapkan sarapan dan pakaian sekolah untuk saya. Selanjutnya dia menjalankan kewajiban dan tugasnya menjadi seorang anggota Polri. Itu memotivasi saya bagaimana kedepannya saya harus mandiri dan disiplin untuk mengejar cita-cita saya tersebut. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Kalau saudaranya juga ini ada yang anggota Polri? Ada. Siap. Om saya, Om. adik dari ibu. Iya, tapi sejauh ini di lingkungan keluarga ada polisi tidak mempengaruhi, artinya tidak begitu, ya mungkin mempengaruhi besar ya karena ada dorongan dan artinya semacam dukungan dari mereka ya, tapi yang pasti timbulnya cita-cita itu karena memang keinginan pribadi gitu ya, Mas ya. Keinginan saya pribadi. Luar biasa persiapanmu berarti ya, Dek ya. Nah, itu waktu kapan sih kamu mendapatkan informasi bahwa sudah mulai buka seleksi itu kapan, Mas? Kelas berapa kamu untuk tahunya itu? Saya mendapatkan informasi ketika buka seleksi adalah ketika saya lulus SMA. Lulus Atau sebelum SMA. Lulus SMA pun Sudah. dapat informasi tentang pendaftaran. Kamu ikut bukan yang unggul itu bukan ya? Iya, untuk Yang kerja sama SDM dengan sekolah-sekolah itu ya? iya. Bibit unggul kalau nggak salah ya. Bibit unggul Handayani ya? Untuk tahun 2019 sendiri ketika saya mendaftar yang ketiga kalinya. 3 kali? Iya, sebenarnya saya mendaftar Polri adalah 3 kali. Oh gitu? Iya. Tahun pertama tahun berapa itu? Tahun 2017 ketika saya lulus SMA, saya daftar Akpol, saya gagal di psikologi. Psikologi. Kemudian saya mendaftar kembali tahun 2018 di yang kedua, saya mendaftar Bintara, saya gagal di kesehatan. Waktu itu saya sempat down. Kenapa begitu ya? Iya, kuat juga ya 3 Mungkin kali. bagaimana caranya saya bisa membanggakan orang tua. Seperti cita-cita saya menjadi anggota Polri tadi. Iya, iya, iya. Orang tua memotivasi saya, tapi tanpa semangat dan kemauan dari saya sendiri pun tidak akan terwujud cita-cita saya itu. Iya. Saya down dan akhirnya saya kembali termotivasi lagi. Saya harus meraih cita-cita saya tersebut. Kemudian saya kuliah. Kuliah Saya apa, tidak berputus asa, saya kuliah di Atmajaya. Saya kuliah di Atmajaya jurusan hukum, Fakultas Hukum. Kemudian jalan 2 semester, saya mendengar dari Polda ada informasi bahwa ada bukaan pendaftaran Polri melalui jalur talent scouting. Saya mempersiapkan berkas-berkas administrasi yang sebelumnya sudah saya siapkan. Ternyata sebelumnya saya mendaftar 2 kali itu membantu saya di
administrasi, bahwa persyaratan apa saja yang harus saya lengkapi itu Sudah saya terlengkapi hafal. yang sudah sangat hafal ya karena tapi ya cukup berat sekali ya ketika sudah jadi cita-cita sejak kecil, kita daftar gagal. Ada loh orang juga yang baru pertama kali terus gagal, terus saya nggak punya cita-cita lagi. Nah jenengan sudah jatuh gagal di Akpol, tetap mencoba jadi di Bintara, jatuh lagi di Bintara masih tetap semangat, bahkan untuk tidak menyanyiakan waktu sampai ikut sekolah juga ya. Iya, Sambil mempersiapkan kekurangan itu ya. Iya, saya kuliah, terus saya juga les psikologi maupun les akademik. Karena balik lagi tadi di awal, tanpa persiapan yang matang mustahil cita-cita itu dapat terwujud. Betul banget. Sejauh mendapatkan informasi dari pihak Polda itu gampang nggak? Artinya proses seleksi tahapan dan itu mudah didapat informasinya. Untuk proses seleksi yang saya rasakan atau pengalaman saya pribadi, untuk informasi dan pengumuman dari Polda tentang pendaftaran Polri itu sangat membantu. Jadi di sosial media pun akun-akun Instagram, YouTube atau website dari Polda sangat membantu kita, CASIS waktu itu, calon siswa, untuk menggali informasi bagaimana cara mendaftar dari pertama administrasi hingga udah seleksi dijelasin terakhir. sampai Sudah jadi dijelaskan. tidak ada alasan bahwa masuk polisi susah ke informasinya juga kurang enggak ya, semuanya udah ini ya. Soalnya saya sekarang kan jarang buka-buka karena udah di dalamnya. Nah ini buat teman-teman di luar, jangan takut tidak mendapatkan informasi, yang penting niatnya benar-benar nyari informasi itu ya. Nah yang ketiga ini tadi saya agak tertarik mau mengetahui ikut Bakomsus atau apa ya namanya ya, talent scouting. Itu apa aja yang ini kan? Talent scoutingnya apa? Scouting tahun 2019 itu sebenarnya adalah talent scouting pertama. Itu adalah program dari Mabes Polri untuk mencari calon bibit polisi yang ini ya. Iya, itu ada jalur akademik maupun non akademik. Yang akademik adalah jalur olimpiade maupun ranking sekolah. Yang kedua non akademik adalah jalur olahraga. Olahraga. Nah dirimu masuk yang mana Mas Bisma? Saya olahraga. Olahraga apa yang ditekuni Kebetulan sekarang? saya prestasi di sepak bola. Sepak bola. Nah sekarang prestasinya tuh udah sampai mana? Nasional kan? Nasional. Wah luar biasa. Saya bersama pesepak bola nasional. Nah, kalau lebih terkenal lagi saya minta tanda tangannya habis ini ya. Nah teman-teman, nah itu prestasi ya Mas ya. Nah prestasi sampean itu kapan mulai sampean tata itu? Maksudnya udah mulai berprestasi di bidang olahraga itu sejak kapan? Untuk sepak bola saya sejak SD. Sejak SD ya? Memang saya kebetulan hobi sepak bola dan saya mempunyai prestasi di dunia bola dari SD, SMP, SMA, kuliah maupun sebelum mendaftar pun saya juga aktif di sepak bola. Dan akhirnya Tuhan membukakan jalan bagi saya setelah 2 kali saya mendaftar gagal. Akhirnya yang ketiga kali ini baru ada pendaftaran dari Mabes Polri mengeluarkan program talent scouting. Dan itu sangat membantu kita para atlet, bagi adik-adik yang nantinya mau mendaftar dan punya prestasi di jalur olahraga maupun akademik, olimpiade dan sebagainya, bisa bergabung dengan kita Polri. Dan jangan minder, kalau adik-adik sekalian persiapannya matang, saya yakin dan percaya pasti bisa. Saya sendiri pun sudah 3 kali daftar dan yang ketiga baru. Nah berarti pas ada telescoutingnya bidang olahraga, itu berapa orang yang mendaftar Mas? Untuk pertama pemetaan 19 orang. 19 orang. Waktu itu di Polda 19 orang pemetaan, kemudian disaring keluar hasilnya, keluarlah 9 nama. 9 nama tersebut dikirimkan ke Mabes Polri untuk diseleksi, melampirkan berkas administrasi maupun sertifikat-sertifikat yang kita miliki di akademik maupun di bidang akademik seperti sertifikat ataupun piagam penghargaan seperti itu. Kemudian dari Mabes Polri keluarlah 4 nama. 4 nama tersebut saya masih ingat teman saya mendaftar. Waktu itu ada 2 cowok dan 2 cewek. Saya jalur sepak bola. Teman saya yang cowok itu jalur atletik dan akademik. Jadi ada 2 dia. Dia punya akademik dan atletik. Yang ketiga itu cewek, atletik, dan yang keempat adalah akademik, olimpiade. Itu jalur talent scouting memang sebelum jalur reguler sudah tahap pemetaan ataupun seleksi. Kemudian diarahkan mendaftar jalur umum dan mengikuti seleksi ulang dari tahap pertama, kesehatan, psikologi, jasmani dan sebagainya sampai akhir. Dan jika memenuhi syarat atau setiap tahap
tahap seleksi itu juga mempengaruhi nanti kelulusan kita. Jadi kita juga persiapan tidak tentang kita punya bakat di olahraga atau di akademik, kita langsung lolos begitu saja tidak. ya. Iya tadinya Tapi itu harus- mau tak tanyakan juga. Berarti tahapan seleksinya tetap berjalan sebagaimana sebagaimana. seleksi Polri yang lain ya, tetap melewati sistem seleksi tahap 1 apa Mas tadi namanya pemeriksaan apa Mas? Ya, pemetaan talent Pemetaan scouting itu talent adalah scouting. administrasi, yang kedua psikologi, dan yang ketiga ada akademik. Jadi jika digabung dengan yang umum sebenarnya ada 2 kali seleksi. Malahan Ada ya. tahapan seleksi. lebih Double malahan. lebih double ya. Tapi ya memang akhirnya itu menjadi salah satu menjadi satu kesempatan yang bagus ketika kita memiliki prestasi gitu ya Mas ya. Jadi kalau mau jadi polisi ya memang banyak hal yang harus kita siapkan, tidak hanya sekedar fisik atau apa-apa, tapi juga kalau memang misalnya punya kemampuan atau bakat di bidang lain ya harusnya terus dikembangkan ya Mas ya. Mas Yo mungkin hanya sekedar prestasi tingkat RT RW kali ya. Nanti akan dikembangkan juga pada akhirnya. Nah, itu tidak sulit ya Mas, atau ada, kan katanya tadi tidak ada perbedaan dengan seleksi jadi polisi yang lainnya, justru malah tahapannya lebih 2 kali, tetapi pada akhirnya pendidikannya sama ya? Pendidikannya Pendidikannya di mana jenengan? untuk sebelumnya diprogramkan untuk pendidikannya di Porong Sidoarjo untuk yang jalur talent scouting. Terus? Tetapi kuota dari Mabes Polri yang mendaftar dan yang lulus seleksi adalah kurang dari 150 orang. Kemudian dikembalikan ke Polda masing-masing. Oh gitu. Kemudian saya pendidikan di SPN Selopa Mayor Polda DIY, menjalani pendidikan bersama-sama dengan teman-teman yang jalur umum lainnya selama 7 bulan. Iya, Di iya, sini iya. kita dididik dan ditempa dan akhirnya lulus menjadi Bayangkara Polri. Iya, dan kebetulan habis ini ditempatkan di SPN lagi. Nah, itu waktu ketiga kalinya lulus dan lolos menjadi siswa SPN itu, bagaimana respon keluarga menyikapi kelulusan itu? Yang pertama, jujur ada rasa haru di situ. Haru, setelah perjuangan ya. Ya, setelah 3 kali akhirnya saya bisa lolos dan bisa makan orang tua, dan tidak lupa juga saya bersyukur sama Tuhan karena ini memang jalan saya. Ketika saya mendaftar mungkin juga rencana saya tidak seperti rencana Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kita gitu kan. Dan orang tua pun juga bangga dan terharu. Kebetulan juga keluarga besar berharap banyak dengan saya, dan juga saya memang ingin mendapatkan suatu pekerjaan dengan jerih payah saya sendiri. Saya berusaha dan saya memang bertekad untuk menjadi seorang yang berguna bagi orang lain, dan Polri inilah jalan saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Akhirnya terkabul juga gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong tadi tentang seleksinya, sekarang saya juga pengen tahu dong ceritanya selama melewati proses pendidikan di SPN ini seperti apa, biar teman-teman juga yang sedang bersiap-siap untuk menjadi siswa di SPN itu punya bayangan. Waktu pertama kali dinyatakan lulus, terus seperti apa persiapannya untuk menuju pendidikannya itu? Udah kepikiran nggak? Misalnya aku udah kebayang nanti di pendidikan SPN saya mengalami ini, mengalami itu atau menghadapi ini, atau sama sekali belum punya pengalaman untuk masuk sebuah pendidikan Polri sih? Untuk di pendidikan sendiri, bayangan saya awalnya adalah pendidikan itu sangat keras. Tapi setelah saya bertanya-tanya, kebetulan oleh ibu saya dan oleh om saya yang sebelumnya menjadi anggota Polri, saya bertanya apakah pengalaman-pengalaman itu benar adanya atau tidak. Dan om saya ataupun ibu saya hanya bilang rasakan saja sendiri. Ketika saya sampai di SPN pun bayangan saya masih sama, keras. Terus nanti di pendidikan saya akan diapakan itu di luar ekspektasi saya. Dan sebenarnya di sini saya rasakan adalah pendidikan yang pertama kita ditonjolkan akademis. Yang kedua fisik tentu. Ketika kita berolahraga, ketika kita lari ataupun menjalani setiap aktivitas di sini kita terprogram, tertata secara rapi, dan itu merupakan
program dari Lemdiklat sendiri. Mabes Polri sudah memberikan takaran-takaran sendiri untuk kita menjadi seorang nantinya bayangkara yang dibentuk untuk menjadi seorang polisi yang patuh hukum dan juga yang terampil ketika kita implementasi di masyarakat. Seperti itu. Berarti bayangan yang katanya kita akan masuk pendidikan nanti kita akan diosol-osol, tidak seperti itu ya, karena memang sekarang pembentukan karakter menjadi seorang polisi itu sudah berbeda. Artinya kita ditonjolkan untuk humanis. Betul ya. Nah ini tadi kaitannya dengan prestasi jenengan sebagai atlet nasional sepak bola. Selama pendidikan jadinya vakum dong, atau ada izin khusus selama pendidikan? Untuk selama pendidikan saya vakum sepak bola, tetapi ketika ada IPL ataupun izin bermalam di luar, itu saya juga menjaga kondisi. Yang pertama juga di lingkungan rumah tentunya, karena juga IPL kan kita diikat oleh peraturan atau Perdubsis untuk tidak melakukan suatu pelanggaran ataupun kegiatan di luar rumah yang membahayakan diri kita maupun orang lain. Orang lain, betul. Jadi saya hanya melakukan kondisi di rumah ataupun di sekitar lingkungan komplek rumah seperti itu. Untuk kegiatan sepak bola sendiri setelah dari pendidikan saya mulai aktif lagi, karena saya juga sadar diri bahwa saya adalah seorang siswa yang tentunya juga harus mematuhi peraturan yang ada di lembaga pendidikan seperti itu. Lah ini terikat di sepak bola ya tadi ya namanya apa, persatuan PS atau apa? Saya menjadi anggota Polri, saya di Bogor dulu. Di Bogor. Di Persikabu. Persikabu. Ya. Kalau sekarang masih aktif? Kalau sekarang saya masih aktif dan saya juga mempunyai kedepannya rencana untuk kembali lagi aktif di Liga Pro, di Liga 2 ataupun Liga 1 dan menunggu pengumuman ataupun seleksi dari klub-klub yang akan saya jalani seleksi seperti itu. Kalau sekarang kayaknya sudah ada lagi ya, aktif lagi atau gimana, pertandingannya sudah bukan? Iya, untuk ini seperti yang diingatasi oleh Bu, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi Bapak Kapolri ataupun bagi pemerintah yang telah mengizinkan untuk sepak bola nasional sekarang diputar. Sekarang kebetulan adalah Piala Menpora atau Liga 1 dari klub-klub nasional. Kemudian itu juga menjadi bahan pertimbangan nantinya bagi Bapak Kapolri dan pemerintah untuk menjalankan Liga 2 dan divisi-divisi utama yang lainnya. Saya sangat bersyukur di dunia bola sekarang sudah diputar dan melihat kembali, masyarakat juga senang dan saya pun juga akan comeback lagi seperti itu. Saya juga akan memberikan prestasi dan kebanggaan tersendiri buat saya jika nantinya saya bergabung di Bayangkara FC, membela institusi dan juga ya mudah-mudahan kalau diberi kesempatan dan Tuhan mengizinkan saya akan bergabung di timnas. Iya, insya Allah, amin, kita doakan sama-sama. Nah, terkait dengan izin pimpinan, insya Allah selama prosesnya jelas ini mudah ya. Ya, pimpinan sendiri pun sangat mendukung ya, sangat mendukung untuk setiap anggota yang memiliki prestasi baik itu akademik maupun di non akademik. Seperti saya contohnya di bidang olahraga, pimpinan sangat mendukung bagaimana memperhatikan kita yang punya prestasi, memberikan dispensasi ataupun izin agar kita bisa mengeksplor ataupun memberikan yang terbaik untuk institusi maupun negara. Karena iya. Jadi seperti itu teman-teman, jangan nanti kan misalnya kalau tidak disampaikan seperti ini kan mereka khawatir sudah punya prestasi di luar, nanti kemudian setelah masuk polisi ada kekangan, nggak bisa lebih aktif lagi. Jadi tidak seperti itu ya. Ini salah satu contoh dari Mas Bismo bahwa meskipun sudah jadi anggota Polri, tetapi untuk tetap mengembangkan prestasi di bidang olahraga, insya Allah dari pihak pimpinan Polri masih tetap memberi dukungan gitu ya Mas ya. Berarti tidak jadi kendala apapun yang prestasi kita miliki baik sebelum dan sesudah menjadi polisi tidak menjadi masalah untuk tetap kita kembangkan ya. Sejauh kita bisa mengikuti alur dan prosedur yang ditetapkan gitu ya Mas ya. Sejauh ini kan sampean tidak mengalami kendala juga ya? Tidak mengalami kendala. Nah, ini kita mau minta Mas Bismo nih memberikan motivasi kepada rekan-rekan pemuda-pemudi Indonesia yang kiranya bercita-cita jadi polisi. Seperti apa yang mereka harus siapkan? Nggih, monggo Mas Bismo. Untuk rekan-rekan ataupun adik-adik sekalian yang nantinya akan mendaftar menjadi anggota Polri, yang pertama adalah
berdoa karena itu adalah senjata kita yang utama. Dan yang kedua, jangan percaya akan calo, percaya akan kemampuan diri kalian sendiri. Jika kalian persiapkan diri kalian dengan baik dan juga kalian persiapkan dengan matang segalanya, baik itu administrasi, baik itu kesiapan jasmani, rohani, maupun persiapan badan ataupun fisik kalian ketika mengikuti seleksi, kalian akan lolos nantinya. Dan juga berserahlah hanya kepada yang kuasa, jangan percaya sekali lagi dengan calo, karena itu juga akan merugikan diri kalian sendiri maupun keluarga kalian. Itu saja menurut saya. Luar biasa sekali, Mas. Terima kasih. Kalau kita ngikuti apa yang menjadi saran dan motivasi dari Mas Bisma ya, Mas Bismo Aji Saputro, insya Allah teman-teman di luar sana, pemuda-pemudi Indonesia yang ingin bergabung di Korps Kepolisian, insya Allah selalu ada jalan. Tunjukkan prestasi kalian, jangan malu, ya Mas Bismo ya. Iya. Tetap semangat khususnya. Sedulur Jogja Istimewa, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Polisi Punya Podcast.